Kanal Inspirasi 1 RRI. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe. Sore, nasihat menjelang maghrib. Ya, saudara pendengar, selamat sore saja paling baik untuk Anda. Kita kembali berjumpa di Tausiah Sore edisi hari ini Senin 28 Juni 2021. Baik, saudara pendengar, di studio Pro 1 telah hadir Ustadz Tamanhur Abbas. Adapun judul atau topik yang kita bahas di kesempatan sore ini yaitu mengenai karena harta dibawa sampai mati. Ya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena harta dibawa sampai mati Ustaz. Benar. Ya, tapi kebanyakan kalau kita melihat ini menjadi pertanyaan. Iya, harta tidak dibawa mati ya. Benar. Iya. Tergantung bagaimana perlakuannya. Baik Ustaz. Baik, saya Ustaz, dengan tema yang kita awali ini dari mana lebih dahulu? Boleh? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, Bang Mun, sekarang semua itu sangat tergantung dari bagaimana kita memperlakukan harta tersebut. Nah, kalau seandainya kita ada orang sebagian masih mempunyai prinsip bahwasanya harta itu kan tidak dibawa sampai mati. Terbukti kalau seandainya seseorang itu meninggal, maka dia akan meninggalkan semuanya. Nah, dia akan meninggalkan semua harta tersebut apabila harta tersebut tidak dijalankan, tidak dinafkahkan di jalan Allah. Nah, makanya bagaimana sekarang hari ini supaya kita bisa mempunyai harta dan harta itu bekerja sampai kita mati. Dari mulai kita tidur, sedang kita tidur bekerja harta tersebut sampai dengan kita meninggal dunia. Ini yang paling terpenting. Sehingga apa? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu 'amaluhu illa min thalath." Bahwasanya apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka akan terputus segala amalnya kecuali 3 hal. Pertama sekali itu adalah shadaqatun jariyatun. Yang pertama adalah sedekah jariah, atau ilmun yantafa'u bih, atau waladun salihun yad'ulah. Ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya. Ini 3 variabel yang akan terus sustainable, berkelanjutan, ya. Amal itu akan terus berkelanjutan, akan terus dinamakan dengan multi level. Pahala terus akan mengalir walaupun anak Adam itu telah meninggal dunia. Nah, para mufassirin menerjemahkan di saat mendapatkan hadis ini, sedekatun jariyah itu adalah sedekah yang berkontinu. Ini yang paling terpenting, bagaimana cara kita memahami bahwasanya harta itu akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sedang tidur, Bang. Coba bayangkan sekarang hari ini, abang lagi tidur malam tapi dapat pahala, bukan dapat dosa. Nah, bisa jadi dapat dosa. Karena apa? Karena seandainya harta tersebut digunakan untuk kemaksiatan. Nah, bagaimana supaya harta tersebut bisa mengalir terus pahalanya sampai dengan kita meninggal dunia? Yaitu harus kita jalankan, harus kita nafkahkan di jalan Allah. Sehingga apa? Dia mempunyai manfaat, dan dari manfaat dari harta tersebut dapat dibelanjakan untuk kepentingan agama Allah. Salah satu contoh yang memang itu sudah berjalan dari 1400 tahun yang lalu, Bi'ru Rumah. Bi'ru Rumah itu adalah sebuah sumur
yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, di mana sumur tersebut dibeli seharga 15.000 dinar. Ya, sekitar kalau tidak salah saya 9 miliaran gitu. Itu sebelah sumurnya. Jadi pada saat itu umat Islam di Madinah kekurangan sumber daya air. Nah, sehingga ada salah satu sumur yang memang mempunyai sumber daya air, dan air tersebut dibisniskan oleh orang Yahudi. Maka pada saat itu Rasul mengatakan, barang siapa yang mau surga maka belilah sumur tersebut. Dengan kemampuan negosiasi dan bisnisnya Utsman bin Affan, beliau berhasil membeli setengah sumur. Dalam artian beliau itu sanggup bisa melobi Yahudi tersebut untuk menjual 1 hari, dan 1 hari berikutnya dimiliki oleh orang Yahudi. Dan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Beliau mewakafkan sumur tersebut untuk kemaslahatan umat muslim. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat hari jatahnya Utsman, itu air sumur itu digratiskan. Jadi tidak perlu beli. Sehingga apa? Orang Islam tidak akan pernah membeli air pada jatahnya orang Yahudi. Sehingga pada saat itu orang Yahudi mengalami kerugian yang sangat luar biasa, sehingga dia menjual keseluruhan sumur tersebut. Dan bayangkan sampai dengan hari ini sumur tersebut setelah 1402 tahun, ya, 1442 tahun, sumur tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh umat Islam. Ya, masih menggunakan air, ya? Masih digunakan airnya. Ini menandakan apa? Pahala yang diraih oleh Utsman bin Affan itu dari dulu sampai dengan hari ini, dan mungkin sampai dengan hari kiamat. Walaupun beliau sudah meninggal sekian lama, tapi beliau sudah mendapatkan pahala yang terus mengalir. Nah, ini sebenarnya yang memang perlu diaktualisasikan dalam kehidupan umat Islam hari ini. Saya sangat terinspirasi dengan salah satu prinsip Umar bin Abdul Aziz. Sewaktu beliau meninggal, seorang khalifah, presiden, itu hanya mempunyai beberapa dinar. Beberapa, hanya kepingan dinar. Kalau tidak salah dalam riwayat itu hanya 11 atau 5 dinar. Coba bayangkan, seorang selevelnya presiden hanya memiliki sekitar 5 dinar. Kenapa? Beliau tidak menginginkan bahwasanya harta beliau itu akan digunakan oleh anaknya, oleh cucunya untuk kemaksiatan kepada Allah. Nah, di dalam konsep Umar bin Abdul Aziz tersebut, harta yang ditinggalkan itu adalah harta yang memang bisa bermanfaat kepada agama Allah. Oleh sebab itu, para sahabat, tabi'in, mereka semuanya berlomba-lomba untuk mempunyai harta yang memang bisa terus bekerja, ya. Seperti argo taksi yang terus bekerja, terus menghasilkan pendapatan walaupun mereka sudah meninggal dunia. Dan ini semuanya prinsip seperti ini dilakukan. Di saat mereka mempunyai harta terbaik, mereka akan melakukan dalam bentuk wakaf. Akan mewakafkan harta tersebut. Nah, kalau kita melihat saat ini, tentu banyak orang-orang yang memiliki harta, namun tidak dipergunakan untuk bersedekah, dan juga seperti Ustaz tadi mengatakan. Nah, bila punya harta tidak dibawa ke jalan yang benar, tentu pada saat mati harta tersebut tidak berguna juga, Ustaz. Betul. Makanya kita pada sore berbahagia ini akan menceritakan agar harta dibawa sampai mati. Bagaimana caranya agar harta berguna sampai mati? Yaitu caranya jadikan harta tersebut sebagai mesin untuk meraih pahala kita. Di saat kita sudah meninggal, maka harta tersebutlah yang akan terus bekerja dan akan mengirim pahalanya kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Maka salah satu contoh, misalnya dalam dunia modern hari ini, ada beberapa orang di Kota Luksemai ini mempunyai beberapa ruko. Ya, ada 10, 20 ruko, dia sendiri yang memilikinya. Apa salahnya kalau seandainya dia mewakafkan 10 ruko tersebut? Diwakafkan dalam bentuk manfaatnya. Contoh, 10 ruko dia itu dimewakafkan manfaatnya. Satu ruko di Luksemai itu dengan harga sewa, katakanlah misal di kota 50 juta 1 tahun. Bayangkan kalau seandainya ada 10 ruko yang disewakan, dan dana tersebut bisa digunakan untuk, katakanlah, pertama dia distribusi untuk orang-orang lansia. Ada beberapa saudara kerabatnya yang memang sudah tua yang tidak bisa bekerja, dia akan memberikan seperti macam pensiun kepada orang-orang yang tersebut. Sehingga orang-orang tua tersebut nyaman tanpa harus bekerja, bisa beribadah kepada Allah yang sudah tua. Jangan sampai kita melihat sedih pemandangannya apabila kita melihat ada orang yang sudah tua masih mengais sampah untuk mencari kehidupannya, dan dia salat misalnya.
Nah ini sebenarnya tugas daripada katakanlah orang yang mempunyai otoritas, amanah untuk bisa mengidentifikasi siapa saja yang memang sudah lansia, yang memang tidak sanggup bekerja, mereka harus diberikan bantuan seperti itu. Nah sebagian lagi diberikan untuk orang-orang yang katakanlah untuk sebagai pelajar yang menghafal Quran dari hasil sewa ruku tersebut. Nah ada yang untuk ekonomi produktif yang diberikan. Skema seperti inilah yang memang perlu dia rancang sehingga apa? Dari semua ya harta yang dia wakafkan itu terus mengalir pahalanya. Jadi ada salah satu fenomena hari ini sampai dengan saat ini, di saat kita menanyakan kepada orang-orang tentang wakaf, apa yang tergambar dalam benak masyarakat di saat kita cerita tentang wakaf? Ya, tentunya tanah. Ya, spesifik tanah kuburan, ya kan, sama tanah masjid. Nah. Kalau kedua hal ini semua orang menyumbang untuk masjid, di tanah siapa yang akan dibangun masjid? Yeah. Itu dia. Itu menjadi permasalahan yang memang harus dirumuskan. Bagaimana cara merubah mindset kita. Kalau seandainya kita ingin untuk membangun masjid, kenapa tanah sawah kita itu tidak wakafkan? Kita wakafkan manfaatnya untuk pembangunan masjid. Contoh misalnya, kita mempunyai tanah, katakanlah 1.000 meter, mempunyai pendapatan dalam satu kali panen itu adalah 1.300.000. Kenapa tidak 1.300.000 itu yang kita sedekahkan untuk masjid? Sehingga setiap panen, tanah kita itu terus berpahala. Ini sebenarnya mindset yang memang harus kita merubah. Bagaimana cara memandang agar harta kita itu bekerja sampai dengan kita meninggal. Yang sedikit menarik Ustaz, kalau saat ini pada zaman modern saat ini sering, terlebih juga khususnya untuk orang Aceh, ya kita sendiri, kebanyakan orang mencari harta untuk anak, ditinggalkan untuk anak. Bahkan tadi Ustaz mengatakan ada zaman dulu tadi seperti contoh bahwa untuk anak tidak ditinggalkan harta, bahkan harta takut dipergunakan untuk maksiat. Ini bagaimana kalau mindset ada orang, ini saya cari harta sebesar-banyaknya untuk anak. Sebenarnya yang perlu dikhawatirkan oleh orang tua itu ada, memang di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ada generasi yang kita tinggalkan itu lemah. Maka kita perlu waspada. Ya, memang ini di warning dalam Al-Quran. Akan tetapi pesannya bukan simpanlah uang, bukan simpanlah harta. Itu titik yang memang ditegaskan di dalam ayat tersebut adalah falyattaqullah. Nah, jadi khawatirlah kita kalau seandainya generasi setelah kita itu lemah, ya kan? Tapi yang dipesan oleh Allah itu bukan simpanlah harta, falyattaqullah. Berilah dia apa yang dinamakan dengan ilmu pengetahuan, knowledge tentang ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Karena di saat dia dekat dengan Allah, maka Allah akan menjaganya. Hari ini kenapa kehidupan kita ini tidak teratur? Karena kita tidak pernah bisa mengatur hubungan kita dengan baik dengan Allah. Seandainya tatanan kehidupan kita dengan Allah sudah baik, maka yakinlah kehidupan kita akan baik. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau seandainya hubungan kita dengan Allah itu sudah baik, maka insya Allah tatanan kehidupan kita akan baik. Nah, hari ini kenapa misalnya mohon maaf, misalnya ada sebagian orang tua yang membeli rumah untuk anaknya, kendaraan untuk anaknya, boleh-boleh saja, tapi ini bukan kewajiban. Nah, kenapa? Karena hasil survei yang kita dapati bahwasanya hampir semua orang sukses itu tidak ditinggalkan harta oleh orang tuanya. Mereka mencari sendiri dari nol, ya. Dari nol. Nah, seperti Pertamina. Ya, menarik memang kalau kita melihat kebanyakan orang yang sukses itu kita tanya sering mereka berasal dari keluarga tidak ada. Betul. Dan di saat orang tuanya sukses, anaknya hancur. Kenapa? Karena memang tidak dimanage dengan ilmu pengetahuan. Jarang sekali ada. Kalau seandainya orang tuanya itu memang betul-betul dalam memanage anaknya, keluarganya, sehingga dia bisa meneruskan tradisi dalam mencari rezeki. Dan inilah tradisi yang terpenting itu adalah bagaimana dia mengajarkan anaknya itu untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini adalah kunci kesuksesan, bukan karena ilmu bisnisnya, bukan karena pengalaman bisnisnya, bukan seperti itu. Lihatlah ada beberapa teman yang memang berangkat dari kampung dari nol, keluk semua setelah berdagang sukses, berhasil. Dan memang dari keluarga yang memang tidak mampu. Tapi karena dia menjaga keimanannya, kesalehannya, maka Allah menjaganya, memberinya rezeki. Inilah yang dinamakan dengan rezeki dari sisi Allah. Berarti kalau Anda pendengar yang memiliki harta, ya tentunya berpikir kembali untuk ditinggalkan ke anak. Lebih baik
diwakafkan dan disedekahkan ya. Betul sekali. Kenapa saya pesan seperti itu? Karena berapa banyak di antara anak yang di saat ditinggalkan hartanya itu dia tidak teringat lagi kepada orang tuanya dengan harta tersebut. Bahkan mereka ada sebagian kasus orang tua yang diusir dari rumahnya, rumah orang tua, tapi ini karena memang istilahnya seperti ini. Rasa kasih sayang orang tua yang terlalu besar terhadap seorang anak, sehingga sebelum meninggal orang tua sudah diberikan rumah itu kepada anaknya. Sehingga seorang ayah itu begitu pensiun, ya, dia tidak tahu mau kemana lagi. Tidak ada rumah, karena rumahnya sudah diberikan ke anaknya, dan dia belum meninggal. Ini kejadian di Luxembourg. Jadi sungguh menyedihkan kalau seandainya ada perlakuan dan bagaimana pola pikir kita tentang harta terhadap anak kita. Itu dia. Iya, berarti bisa menjadi contoh ya. Nah, kalau demikian Ustadz, berarti buat apa kita mencari harta sebanyak-banyaknya bila tujuan selanjutnya bukan untuk dibawa sampai mati? Ya, benar. Kalau itu salah benar. Ya, untuk apa kita pontang-panting cari harta siang malam? Kalau seandainya harta tersebut kita pergunakan untuk bekerja untuk ke akhirat kita. Seharusnya kita bekerja siang malam, ya kan, pontang-panting seperti itu, ya kan? Seharusnya harta tersebut bisa bekerja setelah kita mati. Karena lelah kita dalam mencari rezeki ini, mencari harta ini, maka dia akan bekerja untuk kita secara lelah juga, harta tersebut. Tapi kalau seandainya kita mempunyai harta yang berlimpah ruah, ya, tapi tidak bekerja untuk kehidupan kematian kita, maka itu sungguh kerugian. Ya, sehingga apa yang kita katakan? Sehingga harta itu tidak bisa digunakan sampai dengan mati. Sedangkan judul kita pembahasannya bagaimana caranya kita bisa menggunakan harta itu, membawa harta itu sampai kita mati. Dalam konsep milenial, modern, ya kan? Kalau seandainya hari ini kan dunia kita kan sudah dunia digital platform. Nah, bagaimana seandainya kita bisa mentransformasi kekayaan kita melalui saham? Ya, melalui saham. Karena katakanlah misalnya ada sebagian teman-teman yang mempunyai saham, ya, saham tersebut bisa diwakafkan. Ini sebenarnya yang sangat terpenting dari hasil saham tersebut yang bisa diwakafkan dan terus akan mengalir pahalanya kepada dirinya. Kalau seandainya untuk apa harta istilahnya kekayaan di di saham yang dia miliki itu sekian ribu lot, misalnya, tapi dia tidak bisa digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Ini adalah sebuah refleksi dan introspeksi kepada diri kita semuanya. Jangan sampai miliaran ya harta yang dimiliki oleh manusia, harta tersebut tidak bekerja untuk kepentingan akhiratnya. Kenapa kita mengatakan dan mengangkat judul ini? Karena dalam sebuah ayat itu dikatakan bahwasanya kalau seandainya orang yang mati itu diberikan kesempatan dan dia kekurangan amal dalam hal sedekah, maka dia akan minta, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Kalau seandainya aku ditangguhkan ya, sedikit saja umurku, istilahnya dipending lah untuk tidak meninggal, maka dia akan bersedekah. Ini menunjukkan dahsyatnya sedekah tersebut, dan sedekah tersebut memang sangat diharapkan oleh semua orang. Maka saya sering memberikan ilustrasi kepada katakanlah misalnya ibu-ibu yang sering sangat hemat dan tidak mau bersedekah misalnya dari setiap hasil yang pemberian dari suaminya, katakanlah misalnya seperti itu, dia menyimpan, dia menabungnya, sehingga apa? Dia sudah berhasil membeli emas 1 mangkok bakso misalnya. Nah, ternyata setelah perkawinan yang sekian lama meninggal dunia sang istri, dan emas itu disimpan di satu tempat lemari yang memang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh dirinya. Pas sekali ya. Sudah terbayang gambarannya Bu Muhammad. Jadi setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sang suami masih setia mencintai istri, bulan ke-6 sudah berpikir, sudah kesepian. Akhirnya setelah 1 tahun menikah lagi, dan ternyata emas simpanan itu semua didapati oleh istri muda. Apa yang terjadi? Dia sangat akan menyesal di dalam kuburan melihat bahwasanya hasil simpanan dia selama ini itu dipakai oleh istri muda tersebut. Iya, berarti bisa menjadi sebuah contoh ya untuk ibu-ibu di rumah. Ya, kalau memang ada kelebihan seperti itu, maka gunakanlah untuk di jalan Allah. Maka kita sangat salut dengan ibu-ibu yang saat mereka mendengarkan, oh masjid ini memerlukan donasi, oh masjid ini memerlukan bantuan untuk anak yatim, oh pesantren, oh dia langsung meringankan tangannya, mengambil dari hartanya dia untuk sedekahkan, karena itu akan mengalir pahalanya kepada dia. Nah, kalau kita melihat banyak orang yang memiliki harta, tapi kenapa susahnya untuk bisa bersedekah dan muakaf ini, Ustaz? Ya,
Pertama sekali kita menganggap harta itu adalah milik kita, Bang. Milik kita. Ya. Kita tidak pernah meyakini bahwasanya harta itu adalah titipan Allah. Kalau seandainya memang milik kita, kita akan bisa mengambilnya dan memasukkan ke dalam kuburan saat kita meninggal. Dan ini memang tidak bisa. Nah, selama ini kita beranggapan bahwasanya hasil kerja keras kita itu adalah milik kita. Padahal ini adalah semuanya amanah dari Allah untuk bisa bermanfaat kepada kita. Maka sebaik-baik orang itu adalah orang yang sadar dengan harta tersebut dia bisa melakukan berbagai macam kesalehan. Salah satu contoh, saya sangat salut dengan salah seorang dokter yang ada di Luxmawai. Hasil diskusi saya mengatakan, untuk apa uang itu disimpan di institusi keuangan? Iya. Kenapa tidak diwakafkan saja? Diwakafkan untuk kemaslahatan. Kita membuat salah satu koperasi di Luxmawai dan itu diwakafkan. Ada yang mewakafkan 20 juta, ada yang mewakafkan 10 juta, temporary wakaf, boleh 5 tahun. Daripada uang itu mengendap di bank, tidak dipakai oleh umat Islam dan tidak bermanfaat, maka uang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang yang memang membutuhkan untuk modal kerja. Nah, sehingga uang tersebut kita salurkan kepada semua anggota koperasi yang memang berhak untuk menerimanya dalam bentuk dana produktif. Dan ini akan mengalir pahalanya. Bayangkan kalau seandainya dia jualan ampera, ampera tersebut dibeli oleh orang dan dia mempunyai pendapatan dari penjualan ampera tersebut, dan ampera tersebut dia bisa nyaman beribadah dengan pendapatan tersebut, bisa bersedekah, bisa membuat segala sesuatu, bisa lebih nyaman beribadah kepada Allah dengan pendapatan dari hasil pembiayaan tersebut. Itu akan mengalir semua pahalanya kepada dia dan kepada seluruh keluarganya. Bayangkan kalau seandainya kesadaran seperti ini ditumbuhkan, dimiliki oleh umat Islam, sehingga mereka tidak mau meletakkan uang tersebut secara idle money di institusi keuangan. Mereka akan mencari lembaga ataupun institusi yang memang amanah untuk bisa mensalurkan dana tersebut untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, berarti harus kita beranggap bahwa harta ini adalah titipan, ya, bukan milik kita. Bukan milik kita. Kalau seandainya milik kita, sudah kita sampaikan tadi, kalau memang seandainya milik kita, begitu meninggal kita bisa tarik balik. Nah, dan ini tidak ada satupun orang yang memasukkan, ya kan, buku banknya, rekeningnya semuanya ke dalam kuburan. Tidak ada yang dibawa. Ya, namun tidak yakin dengan kita bersedekah ini harta kita akan berkurang, ya, Ustaz. Nah, berkurang itu adalah dari segi hitungan matematika penduduk bumi. Nah, ini yang paling penting untuk dipahami. Kenapa? Karena kita selamanya tidak menggunakan matematika penduduk bumi. Kita akan menggunakan matematika penduduk langit. Kenapa? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu kebaikan dari sedekah itu akan dibalas dengan 700. Coba bayangkan. Ini ada kali-kali dari Allah, kali-kali dari penduduk langit. Jadi kita jangan pernah selama ini selalu mengukur kebaikan itu dengan hitungan ekonomi dunia, dengan ekonomi perhitungan matematika penduduk bumi. Nah, maka gunakanlah kalkulator penduduk langit. Nah, karena saat kita menggunakan kalkulator penduduk langit itu sudah jelas dan pasti. Karena yang akan membalasnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kenapa kita tidak percaya dengan hari bangkit dan kita akan mendapatkan semua itu? Toh, apakah kita pernah merencanakan kehidupan kita ini? Tidak pernah. Tidak ada satu orang pun yang merequest untuk kehidupan di dunia ini. Tapi alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Kita masih bisa ngantor, bisa nyiar. Ini kan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, semoga semua nikmat-nikmat ini akan menjadi amal jariah kita di dalam hadis yang kita sebutkan, ilmu yang bermanfaat di saat kita melakukan siaran ini. Dan ada orang yang mendengarkan dari hasil siaran kita dan mereka mau sadar untuk berwakaf, untuk bersedekah. Ini bukan karena bagusnya acara kita, Bang, tapi karena memang pintu hati mereka, keimanan mereka itu masih terbuka. Di saat mereka mendengarkan tausiah ini, maka mereka masih terbuka pintu imannya. Berarti kalau kita melihat dengan judul yang sangat menarik, ya, berarti kalau kita Ustaz, bukan seberapa banyak kita memiliki harta, namun seberapa banyak telah kita bersedekah harta dan kita itu. Itu yang paling terpenting. Itu, Ustaz. Baik, yang terakhir, Ustaz, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan dengan topik kita di sore ini untuk pendengar sebelum kita akhiri, Ustaz? Ya, saya mengulangi lagi apa yang dikatakan oleh Muhammad, itu sangat menarik, closing statement. Bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, akan tetapi sebanyak
seberapa banyak harta yang kita nafkahkan di jalan Allah. Semoga kita dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan bisa menafkahkan di jalan Allah sebanyak mungkin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tausiah sore kita untuk di edisi hari ini bersama Ustadz Daman Hur Abbas dengan judul tadi, Karena Harta Dibawa Sampai Mati. Baik, sesaat lagi selepas ini kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sempat kita nantikan masuknya waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Lux Medan sekitarnya. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lux Mawe.